Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman, perkenalkan, nama saya Nina Restianti dari Program Studi Pendidikan Guru Sekolah Dasar Fakultas Ilmu Pendidikan Angkatan 2019 kelas A2. Dalam video ini, saya akan membahas mengenai cara mengajar dengan menggunakan 8 keterampilan dasar mengajar pada mata pelajaran IPA kelas 4 mengenai penyesuaian diri makhluk hidup terhadap lingkungannya. Teman-teman, di sini saya akan membahas mengenai pembelajaran mikro atau micro teaching dan juga penerapannya dalam proses kegiatan belajar mengajar. Nah, sebelumnya apa sih yang dimaksud dengan pembelajaran mikro? Pembelajaran mikro adalah suatu metode pelatihan pendidikan dalam skala kecil dan terbatas dalam rangka meningkatkan keterampilan mengajar dan juga mendidik. Nah, sasarannya sendiri memang untuk para pendidik atau calon pendidik ya. Jadi sebenarnya memang sangat penting bagi seorang pendidik atau calon pendidik ini untuk mempelajari pembelajaran mikro. Karena pembelajaran mikro ini dapat membuat kita untuk mengetahui berbagai keterampilan dasar mengajar sehingga dapat menyempurnakan keterampilan kita dalam membuat suatu perencanaan dan pembelajaran. Teman-teman, dalam pembelajaran mikro ini kita akan mempelajari juga mengenai 8 keterampilan dasar mengajar. Apa saja ya? Yang pertama yaitu ada keterampilan membuka dan menutup pembelajaran. Yang kedua, ada keterampilan menjelaskan. Yang ketiga, ada keterampilan bertanya. Yang keempat, keterampilan dalam mengajar kelompok kecil atau perorangan. Yang kelima, keterampilan memimpin diskusi kelompok kecil. Yang keenam, keterampilan menggunakan variasi. Yang ketujuh, keterampilan memberikan penguatan. Dan yang terakhir, keterampilan mengelola kelas. Nah, sekarang langsung saja kita lihat bagaimana cara pengaplikasiannya 8 keterampilan dasar mengajar dalam proses pembelajaran. Daripada penasaran, kita langsung aja yuk lihat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Pagi Bu Guru. Gimana kabarnya, sehat? Alhamdulillah. Alhamdulillah sehat ya. Nah, pada kesempatan kali ini Ibu akan menjelaskan mengenai penyesuaian diri makhluk hidup. Nah, tapi sebelum kita memulai pembelajaran, alangkah baiknya kita berdoa dulu ya. Iya. Nah, berdoanya dalam hati saja, oke? Oke. Nah, berdoa dalam hati dimulai. Selesai. Amin. Anak-anak, sebelum kita mulai pembelajaran, coba dilihat dulu. Meja sama kursinya udah lurus belum? Udah rapi belum? Coba dilurusin dulu. Yang belakang, coba lurusin dulu, sejajarin sama yang paling depan. Barisan paling depan ya. Coba, syairannya coba ke kananin lagi sedikit. Sedikit, ya, udah lurus. Udah lurus ya, semuanya udah rapi. Coba sekarang lihat di kolong mejanya atau di bawah bangku. Ada sampah enggak? Ada? Udah dilihat, udah dicek? Kalau nggak ada, berarti kelas ini bagus ya, udah bisa menjaga kebersihan. Nah, kan kalau misalnya kelasnya bersih, belajarnya juga jadi nyaman. Jadi harus dipertahankan ya, menjaga kebersihan itu. Gitu. Jadi kan kita sekarang langsung saja ke pembelajaran, gitu ya. Nah, sebelum kita memulai pembelajaran, Ibu mau ngasih tahu dulu ice breaking. Biar kita belajarnya semangat, fokus dan juga konsentrasi anak-anak. Iya. Nah, tapi sebelumnya Ibu kasih tahu dulu tepuknya apa ya, atau ice breaking-nya apa ya. Nah, di sini Ibu ngasih namanya tepuk konsentrasi ya. Iya. Nah, sama Ibu contohin dulu biar kalian bisa tahu ya. Iya. Tepuk konsentrasi. Konsentrasi. Tepuk konsentrasi. Konsentrasi. Dimulai. Bisa? Bisa. Oke, Ibu tunjuk satu orang ya buat nyontohin ke depan biar teman-temannya juga tetap semangat belajarnya, oke? Oke. Oke, 1, 2, 3.
konsentrasi, tepuk konsentrasi, konsentrasi dimulai. Nah, mantap banget ya anak-anak. Kasih tepuk tangannya dong buat Syairani tadi. Udah keren, udah mantap, udah berani gitu ya. Nah, karena kita udah ice breaking, pastinya udah konsentrasi ya untuk memulai pembelajaran. Nah, sebelum memulai pembelajaran, Ibu kasih lihat mind mapping pembelajaran untuk materi kali ini. Nah, langsung saja Ibu langsung ke materi pembelajarannya mengenai penyesuaian diri makhluk hidup. Nah, sekarang Ibu akan menjelaskan mengenai materi penyesuaian diri pada makhluk hidup, yaitu tumbuhan dan juga hewan. Karena pada minggu lalu kita udah mempelajari tentang manusia ya. Ya, Nah, penyesuaian diri makhluk hidup, hewan dan tumbuhan. Tahukah anak-anak bahwa tumbuhan dan juga hewan mampu menyesuaikan diri dengan lingkungannya? Atau penyesuaian diri itu sering kita sebut dengan apa? adaptasi. Ya, betul banget, adaptasi. Karena adaptasi adalah kemampuan makhluk hidup untuk menyesuaikan diri dengan lingkungannya. Nah, anak-anak, tahu nggak sih kalian kalau misalnya adaptasi itu dibagi menjadi berapa macam? 3. Ya, betul banget. Berarti udah dibaca nih bukunya ya. Ya, Pinter. Nah, jadi Ibu jelasin aja sedikit kali ya. Jadi kalau misalnya adaptasi itu memang betul dibagi menjadi 3 macam. Yang pertama yaitu ada adaptasi morfologi. Nah, adaptasi morfologi ini adalah penyesuaian bentuk dan alat tubuh organisme dengan lingkungannya. Contohnya apa, Bu? Contohnya misalnya pada hewan, yaitu bentuk paruh dan kaki unggas yang berbeda-beda. Misalnya ada bebek, ada ayam. Nah, mereka ini memiliki bentuk paruh yang berbeda-beda sesuai dengan lingkungan atau tempat hidupnya. Nah, kalau contoh pada tumbuhan itu, misalnya pada daun, bentuk daun atau besarnya daun, dan juga akarnya. Nah, tumbuhan di sini memiliki bentuk-bentuk yang berbeda berdasarkan daun dan juga akarnya, tergantung juga dengan tempat hidupnya. Tapi di dalam tumbuhan ini dibagi lagi menjadi 3 macam. Nah, yang pertama ada tumbuhan yang hidup di tempat yang kering. Contohnya yaitu ada lidah buaya, pohon kurma, dan ada apa lagi? kaktus. Ya, betul banget, pohon kaktus. Nah, terus juga ada tumbuhan yang hidup di tempat yang berair. Contohnya ada teratai dan eceng gondok. Nah, yang terakhir ada tumbuhan yang hidup di tempat yang lembab. Contohnya yaitu pohon pakis dan juga apa? Lumut. Ya, betul, dan juga lumut. Selanjutnya yang kedua yaitu adaptasi fisiologi. Nah, adaptasi fisiologi ini adalah penyesuaian fungsi fisiologi organ-organ atau alat tubuh untuk bertahan hidup. Contohnya, nah misalnya pada pohon pakis, yang mana daun mudanya digulungkan di tempat yang lembab. Nah, yang terakhir ada adaptasi tingkah laku. Adaptasi tingkah laku yaitu adaptasi tingkah laku makhluk hidup untuk dapat bisa menyesuaikan diri dengan lingkungannya. Contohnya apa? Nah, misalnya pada tumbuhan. Contohnya ini, misalnya tumbuhan pasti akan tetap hidup dan juga bertumbuh. Nah, bertumbuhnya tumbuhan ini pasti akan mengikuti atau searah dengan sinarnya matahari. Nah, selain dari tumbuhan, ada juga contoh dari hewan. Misalnya pada bunglon. Bunglon ini dapat bisa berubah warna sesuai dengan lingkungannya. Misalnya bunglon kalau misalnya ada di daun nih ya, pasti warna bunglon itu berwarna hijau gitu. Kalau misalnya ada di gurun-gurun pasir yang warnanya coklat, pasti bunglon itu akan berubah bentuk warnanya menyesuaikan dengan lingkungannya. Terus selain itu ada apa lagi sih? Ada cicak. Cicak ini dapat memotong ekornya. Nah, dapat memotong ekornya karena untuk dapat mengelabuhi musuhnya. Kan kalau cicak itu kadang suka pengen dimatiin gitu ya. Nah, pasti cicak itu bisa memotongkan ekornya gitu untuk mengelabuhi mangsanya. Selain itu juga ada cumi-cumi. Cumi-cumi ini bisa mengeluarkan tinta hitam yang pekat untuk bisa dapat terhindar dari serangan musuh, misalnya apabila ada keadaan yang sangat genting gitu. Sekarang ada yang tahu nggak sih tujuan dan fungsi dari adaptasi? Nah, ada yang tahu? Kalau ada yang tahu boleh angkat tangannya. Aku, Bu. Oh iya, boleh, saya Rani.
Kening ke depan. Nah, tujuan dari adaptasi itu apa? Menghindari Ya, kepunahan. betul. Fungsinya? Fungsinya untuk mencari makan dan bertahan hidup. Iya, betul banget. Tepuk tangan dong buat saya Rani. Hebat banget saya Rani. Boleh duduk lagi. Terima kasih ya. Ya, Nah, iya betul banget ya bahwa tujuan dari adaptasi itu untuk menghindari dari kepunahan. Nah, fungsinya sendiri ada 3. Yang pertama yaitu untuk memperoleh makanan. Yang kedua ada untuk menghindari dari serangan musuh. Dan yang ketiga yaitu untuk bertahan hidup. Nah, setelah kita membahas mengenai penyesuaian diri pada makhluk hidup, pada hewan dan juga tumbuhan, sekarang boleh nih kita berdiskusi atau tanya jawab sama Ibu mengenai penyesuaian diri makhluk hidup. Ya, silakan saya Rani. Ya, saya Rani, apa yang ingin ditanyakan? bukan kaktus hidup di tempat kering. Apa benar kaktus dapat mengurangi penguapan? Ya, bagus banget ya pertanyaannya. Ya, betul, kaktus itu bisa mengurangi penguapan. Karena kaktus itu memiliki daun yang kecil seperti duri. Kaktus itu kan berduri ya, nah itu tuh berfungsi untuk mengurangi penguapan. Selain itu juga, kaktus itu memiliki batang yang besar dan juga lebar. Fungsinya untuk menyimpan cadangan makanan yang berupa air. Gitu, paham? Paham. Baik. Nah, sudah cukup anak-anak? Sudah Bu Guru. Baik, jadi materi sekarang udah beres ya. Ibu simpulin dulu sedikit. Jadi penyesuaian diri makhluk hidup itu memang ada ya, atau kita sering sebut juga dengan adaptasi. Adaptasi ini memang penyesuaian diri makhluk hidup dengan lingkungannya. Ada berbagai macam, ada juga berbagai cara gitu untuk makhluk hidup dapat melakukan bertahan hidup atau memperoleh makanan atau menghindari dari serangan musuh. Nah, materi sekarang sudah sampai. Ibu beri tugas ya. Jadi nanti akan ada tugas dari Ibu untuk kalian kerjakan. Ini tugasnya seperti ini. Nah, mungkin karena waktunya sudah habis, jadi Ibu tutup. Semoga pembelajaran kali ini dapat bermanfaat buat kalian. Dan juga kalau misalnya kalian ada yang kebingungan, ada yang kesulitan dalam mengerjakan tugas, nanti bisa hubungin Ibu untuk bertanya gitu ya ke Ibu. Semoga pembelajaran kali ini bisa kalian terapkan juga di rumah, bisa kalian pahami lagi di rumah. Karena penyampaian dari Ibu sudah cukup sekian. Mohon maaf kurang lebihnya ya anak-anak. Ya, terima kasih banyak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nah, itulah mengajar dengan mencangkup 8 keterampilan dasar mengajar. Semoga bisa bermanfaat ya. Terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.